alladhi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi nahtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala al-zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasibi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa al-'ibu walad darul akhiratu lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena pada tanggal 19 Maret 2021 atau bertepatan pada tanggal 5 Sya'ban 14 Hijriah, kita dapat hadir di Masjid Istiqomah Jalan Medan Binjai kilometer 11. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah meninggalkan bulan Rajab dan masuk kepada bulan Sya'ban. Ketika masuk Rajab, Rasulullah selalu yang namanya membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh umurna fi syahr Ramadan ya Allah. Kaum muslimin, mari membersihkan hati dan luruskan niat. Sya'ban adalah benteng terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, Rajab kemarin kita adalah menanam, Sya'ban kemarin kita adalah menyiram, Sya'ban ini kita menyiram, dan Ramadan yang akan datang kita akan yang namanya memanen. Kaum muslimin, bagaimana kita bisa memanen kalau di bulan Sya'ban ini kita tidak bisa menyiram? Mustahil kita bisa memanen yang namanya amalan kita di bulan Ramadan kalau Sya'ban ini kita nggak beres semua yang namanya urusan kepada Allah dan kepada manusia. Kaum muslimin, kalau mau jujur kita kaum muslimin, banyak kita yang seharusnya tak lulus seleksi untuk masuk bulan Ramadan. Hanya hebat di bulan Rabiul Awal saja, atau hebat mentok di yang namanya di bulan Sya'ban atau Rajab, tapi ketika masuk Ramadan kita tak terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak berpikir itu. Kita pikir kita sudah lempang-lempang saja menghadapi nanti bulan Ramadan, kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin, kita tahu masuk PNS saja begitu ketat seleksinya dan tak semua orang bisa hadir untuk memenuhi yang namanya masuk PNS. Itu baru yang namanya ujian manusia pegawai sipil negeri. Itu baru ujian manusia. Bagaimana kalau ujian Allah Subhanahu wa taala? Jauh lebih ketat seleksinya yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Sya'ban inilah Allah akan menseleksi kita semua. Seleksi daripada niat kita, seleksi daripada umur kita, kesehatan kita, ilmu kita, silaturahmi kita, bagaimana dengan kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin, dari niat saja kadang-kadang kita banyak yang tak lulus. Ada orang kepingin cepat-cepat bulan Ramadan karena ingin supaya jualannya laris. Ada orang ada kesehatan tapi tidak ada niat berpuasa. Kepingin puasa Ramadan tapi umur mentok cuma di bulan Sya'ban. Kepingin berpuasa di Ramadan tapi tak baian atau kurang akrab dengan yang namanya tetangga. Itu juga tidak bisa untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seleksi Allah itu sangat berat dan sangat berat kecuali orang-orang yang beriman. Dan ketika bulan Ramadan nanti Allah tidak mengajak kita orang-orang yang tidak beriman, Allah mengajak kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Allah tidak mengajak orang yang beragama Islam, tapi orang yang sudah beriman sudah pasti mantap dan tawakal kepada Allah dalam menjalankan agama Islam. Banyak orang cuma berislam, tapi ketika di Ramadan dia makan minum dan dia tidak merasa
terbebani dengan hal-hal yang itu, dia menganggap itu biasa saja. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah seleksi Allah yang betul-betul kita harus perhatikan. Yaitu intinya, mari kita luruskan niat kita. Banyak kaum muslimin sebelum Sa'ban terjadi gesekan di antara kita, baik daripada pemilihan pilkada, wali kota dan segala macam, pemilihan daripada STM atau BKM dan kepala desa dan segala macam, banyak memutuskan tali silaturahim di antara kita. Ini semuanya adalah kehidupan dunia. Inilah permainan dunia. Dan rugi sekali kita memutuskan tali silaturahim gara-gara hanya permainan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walad darul akhiratu lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, hanya panggung sandiwara. Dan orang-orang yang bertakwa itu tahu, dia mengerti, yaitu alam akhirat nantilah yang betul-betul nyata. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sa'ban ini luar biasa. Allah ampun dosa kita. Apa yang tidak terampuni di bulan Sa'ban ini yaitu hanya dua. Dosa orang yang menyekutukan Allah atau syirik, dan yang kedua adalah dosa yang memutuskan tali silaturahmi. Kaum muslimin, rugi kita yang setua ini kena penyakit sakit hati. Kaum muslimin, dan itu akan menguras tenaga kita yang lebih dalam. Padahal tak pun kita sakit hati, penyakit yang lain seperti stroke, gula, asam urat, pikun dan segala macam akan datang sendiri kepada kita. Apalagi kita ditambah penyakit yang sakit hati, maka jelaslah akan membebani kita nanti ketika kita menghadapi yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, hilangkanlah penyakit hati itu untuk menghadapi Ramadan. Bulan Sa'ban lah kunci suksesnya. Lalu kaum muslimin, apa saja keutamaan bulan Sa'ban? Kita perlu ketahui. Ada fadilah-fadilah, ada keutamaan bulan Sa'ban. Yang pertama adalah bulan daripada pintu gerbang persiapan Ramadan. Ibarat mau masuk tol, inilah gerbangnya. Kita kaum muslimin, kita lihat persiapan apa? Persiapan ilmu kaum muslimin. Tidak bisa kita masuk Ramadan kalau tidak ada ilmu. Bagaimana kita mengetahui batal daripada puasa kita? Maka kita harus belajar daripada ilmu fikih. Tanya di bulan Sa'ban ini kepada alim ulama, apa-apa saja yang membatalkan puasa, apa-apa saja yang dari fadilah-fadilah Ramadan. Jadi kita tahu, sehingga kita memasuki Ramadan sudah persiapan ekonomi yang matang. Apa maksud yang kedua yang matang? Supaya tidak kita kocar-kacir kita menghadapi bulan Ramadan dan enak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin, yang kedua adalah bulan turunnya daripada ayat selawat Nabi, atau disebut juga dengan bulan Nabi. Inna Rajab sahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan sahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban itu bulannya Rasulullah, bulanku kata Allah, dan Ramadan itulah bulannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin, dalam bulan Sa'ban ini maka ayat turun adalah innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Masyaallah. Allah dan para malaikatnya kaum muslimin semuanya berselawat pada Rasulullah, khususnya lagi di bulan Sa'ban ini. Kenapa kita umatnya tidak berselawat? Dan kaum muslimin, ada sebuah sungai yang harumnya luar biasa, yang jernihnya luar biasa. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungai apakah itu yang luar biasa harumnya tidak pernah saya dapatkan di dunia?" Inilah Rasulullah yang namanya sungai yang akan diberikan kepada umatmu yang suka berselawat, terutama berselawat di bulan Sa'ban. Masya Allah kaum muslimin. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja keutamaan daripada bulan Sa'ban? Yang ketiga adalah bulan laporan amal dalam setahun. Dalam setahun ini kaum muslimin, malaikat akan melaporkan amal perbuatan kita. Inilah dalam setahun ini. Daripada bulan kemarin Muharram, maka bulan daripada bulan Sa'ban ini para malaikat akan melaporkan amal perbuatan kita. Apakah kita baik? Bagaimana kita memimpin? Apa kita bersedekah atau kita durhaka dan segala macam? Pada bulan inilah, atau istilahnya rapor kita di bulan Sa'ban inilah akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kaum muslimin. Lalu yang keempat kaum muslimin, keutamaan bulan Sa'ban adalah
bulan daripada penentuan umur manusia, langkah, rezeki, pertemuan maut ditentukan lagi di bulan Sa'ban kaum muslimin. Masya Allah, inilah kaum muslimin luar biasa. Kaum muslimin, kalau kita mau jujur kaum muslimin, pada bulan ini kaum muslimin, semua daripada umur kita, apapun jodoh kita, apapun rezeki kita akan diulang kembali, tata kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin seharusnya orang di bulan Sa'ban telah habis umurnya, tapi karena doanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan lagi sehingga sampai kepada Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Inilah makanya jangan pernah sia-siakan kaum muslimin. Jangan pernah sia-siakan kita berdoa kepada Allah di bulan ini kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, intinya rugilah orang ketika Sa'ban datang dia tidak mau berdoa kepada Allah, minta. Bisa jadi kaum muslimin tahun-tahun sebelumnya daripada apa yang kita doakan mungkin belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di bulan Sa'ban ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah rezeki, pertemuan maut akan ditata kembali daripada di bulan Sa'ban ini. Lalu kaum muslimin, keutamaan yang kelima adalah terdapat malam nisfu Sa'ban. Masya Allah, di mana Allah akan mengabulkan doa-doa dan Allah akan mengampuni doa semua. Dan Allah akan memberikan nomor pintu taubat kecuali kedua daripada manusia golongan yang takkan pernah Allah berikan. Apa itu? Yang pertama, orang yang syirik dan menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Lagi-lagi memutuskan tali silaturahmi begitu penting. Jadi kaum muslimin perlu kita garis bawahi lagi bagaimana pentingnya di bulan Sa'ban ini saling bermaafan sebelum masuk Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin pada malam nisfu Sa'ban nanti juga kita lihat ada juga malam, yaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu malam yang luar biasa yang pada malam itu Allah muliakan. Lalu yang ketiga adalah malam nisfu Sa'ban kaum muslimin. Barang siapa yang memuliakan malam nisfu Sa'ban kaum muslimin, Allah tidak akan pernah mematikan hatinya ketika hati orang-orang lain semuanya mati. Masya Allah kaum muslimin, Allah tidak akan pernah mematikan hati kita. Betapa banyak kaum muslimin kita tidak menyadari orang yang telah dimatikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk Sa'ban dia biasa-biasa saja, masuk Ramadan tak ada bergeming bagi dia, biasa saja, masuklah situ, tak ada urusan bagi saya. Berarti Allah telah mematikan hatinya. Ini kunci kita. Maka kaum muslimin perbanyak ibadah kaum muslimin terutama malam nisfu Sa'ban supaya apa? Dimuliakan Allah kita. Kaum muslimin hidupkan hati kita. Betapa banyak kita enggak menyadari hati kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kuncinya, mari di malam nisfu Sa'ban nanti perbanyak amal. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah bulan Sa'ban di mana Allah kaum muslimin menyuruh, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masya Allah, dialihkannya kiblat itu terjadi apa? Di dalam bulan yang namanya Sa'ban. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal bulan Sa'ban, 3 hari di pertengahan Sa'ban, 3 hari akhir Sa'ban, maka kaum muslimin akan Allah muliakan dia. Masya Allah kaum muslimin. Kaum muslimin kuncinya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Manusia tak memuliakan kita tidak ada urusan. Akan tapi kalau Allah sudah memuliakan kita luar biasa. Dan kaum muslimin bulan Sa'ban ini bisa jadi training kita, uji coba kita berpuasa sebelum kaum muslimin menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wattaqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.